Kita akan masuk ke dalam kitab At-Taharah, yaitu yang berbicara tentang bersuci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi dalam fikih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka rukun Islam yang kedua itu adalah menegakkan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu Islam, maka beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan. Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril apa itu Islam, maka beliau mengatakan Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa menegakkan salat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan. Nah, kenapa kita tidak langsung membahas tentang salat tapi membahas tentang taharah? Karena salat itu tidak sah kecuali seseorang harus mengerjakannya dalam keadaan bersuci. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menerima salat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu terlebih dahulu. Demikian juga di antara syarat salat, ya kita harus dalam keadaan suci. Ya, baik itu suci badan kita, demikian juga suci pakaian kita, dan suci tempat kita salat. Tidak boleh ada najis di sana, tidak sah salatnya kalau ada najis. Oleh karena itulah para ulama menempatkan kitab Taharah, kitab yang berkenaan dengan cara bersuci, itu didahulukan sebelum sholat. Karena sholat itu sangat tergantung keabsahannya dengan bersuci. Kalau kita nggak tahu cara berwudu, nggak berwudu langsung sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian kata penulis di sini, kitab Taharah, ilami ukhti muslimah anna taharata fil lughati hiya an-nadhafah wan nazaha min al-aqdar. Ketahuilah wahai saudariku muslimah bahwa taharah itu secara bahasa artinya adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran. Ya, kalau mungkin ada perbedaan antara terjemahan saya dengan yang di buku nggak jadi masalah ya, yang penting mendekati ya. Jadi taharah itu secara bahasa artinya adalah bersih dan suci dari berbagai kotoran. Wa fil istilahi huwa raf'ul hadathi aw zawalul wasfi al-qa'im bil badani al-mani'i min as-salati wa nahwiha wa zawalu an-najasati 'anil badani al-muslimi wa thawbihi wa makanihi. Ya. Adapun secara istilah, taharah itu adalah mengangkat hadas, yaitu mengangkat sifat yang ada pada badan yang mencegah seseorang dari salat dan yang semisalnya. Jadi dengan dia bertaharah, dia diperbolehkan untuk sholat. Dan yang semisalnya, apa yang semisal sholat? Misalnya tawaf. Ya, tawaf itu memiliki hukum yang sama dengan sholat. Orang tidak boleh tawaf kecuali dalam keadaan bersuci. Ya, beda dengan sa'i. Kalau sa'i itu tidak disyaratkan, ya tidak disyaratkan dia harus dalam keadaan suci. Misalnya ibu-ibu umroh nih ya, ketika tawaf, ya di tengah tawaf pada putaran keberapa begitu, ketiga batal wudunya karena buang angin, maka dia wajib berhenti kemudian wudu terlebih dahulu baru kembali melanjutkan tawafnya. Nah, kalau tawafnya sudah selesai, dia tinggal sa'i, tiba-tiba buang angin, maka tidak perlu bagi dia untuk berwudu karena pada sa'i tidak disyariatkan untuk berwudu, ya untuk dalam keadaan suci. Qala wa zawalu najasati 'anil badani al-muslimi wa thawbihi wa makanihi. Demikian juga taharah bermakna menghilangkan najis dari badan seorang muslim, demikian juga dari pakaian dan dari tempat. Ya, misalnya dia terkena air kencing, bagaimana cara membersihkannya? Ya, kemudian terkena darah haid, bagaimana membersihkannya? Ini semua dibahas dalam bab taharah. Wa tashtamilu taharah ma'rifatu ma yatatahhar bihi. Dan masuk ke dalam pembahasan taharah mengetahui apa yang dipakai untuk bersuci.
Jadi ada dua hal yang bisa kita pakai untuk bersuci. Yang pertama itu adalah air. Kemudian yang kedua apa? Tanah, ya, tanah atau debu apabila tidak ada air. Qala wa ma yatatahhar lahu, dan apa saja yang kita bersuci untuknya. Misalnya wajib bersuci ketika akan sholat dan tawaf, dan disunahkan untuk bersuci misalnya ketika akan apa? Akan membaca Al-Quran. Tidak wajib hukumnya, ya, tapi disunahkan. Qala wa ma yajibu an yatatahhar minhu, dan apa saja yang harus disucikan darinya. Ya, jadi dibahas juga jenis-jenis najis. Nah, bahkan ini yang awal pertama kali kita bahas. Apa saja najis yang harus dibersihkan dari tubuh kita, dari pakaian dan dari tempat kita sholat. Maka inilah yang akan dibahas dalam taharah, ya, tentang bagaimana cara bersuci, apa yang dipakai untuk bersuci, apa saja yang kita bersuci untuknya, dan apa saja yang harus kita sucikan. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan pertama tentang air. Karena air inilah yang dipakai untuk bersuci, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis air. Ya, maka beliau membuat bab ahkamul miyah wa ma takunu bihi at-taharah au ma yatatahhar bihi. Hukum-hukum air dan apa yang bisa dipakai untuk bertaharah. Qala la yakhfa 'alaika ayyatuhal mu'minah annahu la yasih laka salatun ma lam takuni tahiratan minal hadatsil akbar wal asghar. Tidaklah tertutup darimu wahai wanita mukminah bahwa tidaklah sah bagimu salat, ya, kecuali dalam keadaan suci, baik itu dari hadas akbar, jadi hadas besar, demikian juga dari hadas kecil. Ya, hadas besar contohnya dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Misalnya baru berhubungan suami istri, maka dia terkena hadas akbar, jadi hadas besar. Cara mensucikannya adalah dengan mandi junub. Adapun hadas asghar, misalnya dia baru BAB atau BAK atau kentut, ya, maka cara mensucikannya adalah dengan apa? Baru wudu. Wan najasah, demikian juga membersihkan najis. Wa fi sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Maka ketika seseorang dalam keadaan berhadas dia salatnya tidak sah. Ya. Kemudian wa tahsulu hadhihi at-taharah bi istimali ahadil mutahhirin. Dan yang namanya taharah itu baru didapatkan dengan menggunakan salah satu dari dua benda penyuci. Jadi ada dua perkara atau dua barang yang bisa kita pakai untuk bersuci. Yang pertama adalah al-ma, yang pertama adalah air, awit turab alladhi yanubu anhu fi ba'dil ahwal kama sayati. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah tanah yang bisa menggantikan air dalam sebagian kondisi sebagaimana yang akan dijelaskan. Misalnya dia tidak menemukan air, ya, di satu tempat yang tidak mendapatkan air, maka dia boleh mengganti air tersebut dengan tanah. Dia mengganti wudunya dengan tayamum. Kemudian jenis-jenis air. Wal miyah nau'an, dan jenis air itu ada dua. Ya. Dan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, nanti kita akan jelaskan pembagian air. Jenis air yang pertama al-ma'ut tahur, air yang suci. Ya. Jadi air itu menurut penulis itu cuma dua jenisnya, air yang suci dan air yang ternajisi. Nah, air yang suci dia bisa dipakai untuk berwudu. Wa huwal baqi ala asli hilqatihi atau khalqatihi wa huwa kullu ma nabi'a minal ard au nazala minas sama. Air yang suci adalah air yang tetap dalam kondisi asalnya, ya, tidak mengalami perubahan sama sekali. Air yang asli, yaitu semua air yang muncul dari bumi atau air yang turun dari atas langit. Jadi air yang muncul dari mata air, dari sumur, ya, dari sungai,
Ya, karena sesungguhnya sungai juga awalnya muncul dari mana? Dari mata air ya, yang ada di gunung-gunung kemudian mengalir ke sungai. Qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah lah yang telah menurunkan untuk kalian dari atas langit air agar kalian bisa bersuci dengannya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa air itu kita pakai untuk bersuci. Yang bisa mensucikan seseorang adalah air. Wa yadkhulu fi hadha miyahul anhar wal thalaj wal thuluj wal barad wal abar hatta wa in taghayyara bi tuli mukthihi aw bi mukhalatati tahir la yumkinu sawmuhu anhu. Dan masuk ke dalam air ini adalah air yang muncul di sungai-sungai. Demikian juga air dari salju dan es dan juga dari sumur-sumur. Walaupun dia mengalami perubahan karena lama menetap. Ya, lama tergenang biasanya air itu akan mengalami perubahan, misalnya tercampur dengan lumut sehingga airnya agak berwarna apa? Kehijauan. Maka hukum asalnya air-air ini tetap bisa dipergunakan untuk bersuci. Ya. Wa kadzalika miyah al-bihar, demikian juga air laut. Jadi kita boleh ya berwudu dengan air laut. Misalnya ibu-ibu sedang ke pantai ya, liburan ke Gunung Kidul, ke pantai, kemudian tiba waktu sholat. Nah, tidak perlu mencari air tawar karena air laut itu bisa dipergunakan untuk berwudu. Asin Ustaz, ya memang asin, tapi memang dia bisa dipakai untuk berwudu. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut, maka beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu suci ya, dan bangkainya halal. Jadi bangkai yang muncul dari laut, yakni hewan-hewan laut seperti ikan, udang dan lain sebagainya, itu tidak perlu disembelih, langsung dimakan. Ketika dia mati boleh ya dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Ya. Jadi ini adalah sumber-sumber air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Air PDAM bagaimana Ustaz? Boleh juga karena dia tetap disebut sebagai air. Wa hadzal ma'ut tahur huwa tahir fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi walladhi yarfa'ul hadath wa yuzilu an-najas. Maka air yang suci, dia suci secara zatnya dan juga bisa mensucikan yang lainnya. Jadi misalnya kita ingin ada baju terkena najis, maka air-air ini yang kita tadi sebutkan bisa mensucikan najis tersebut ya, dengan dicuci menggunakan air tersebut, dan juga bisa menghilangkan najis. Qala wa idza khalatal ma'a at-tahur syai'un min at-taharat fayughayyiru syai'an min awsafihi fa huwa baqin ala taharatihi ma dama dakhilan fi musammal ma. Apabila air itu bercampur dengan sesuatu yang suci ya, sesuatu yang suci, kemudian berubah sesuatu, mengubah sedikit dari sifat-sifat air tersebut, maka dia tetap suci selama dia disebut air. Misalnya ada daun, ya kita nampung air, ya nampung air di ember, kemudian kejatuhan daun. Daun ini kan suci, dia bukan sesuatu yang najis. Maka itu tidak mempengaruhi air tadi. Selama dia masih disebut sebagai air, maka dia tetap dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Beda misalnya ada air ya, seperti ini, air teh yang ada di depan. Nah, kita tidak lagi menamakan dia sebagai air putih. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan teh. Kita menyebutnya sebagai apa? Air teh. Rasanya pun berbeda. Mari kita coba. Nah, ada gulanya lagi ya. Maka dia nggak disebut air, sehingga orang nggak boleh berwudu dengan teh, ya, atau dengan kopi, karena dia tidak lagi disebut sebagai air. Nah, tapi ketika air misalnya kejatuhan daun, ya, maka orang tetap menyebutnya sebagai air. Maka tetap diperbolehkan untuk bersuci. Ya. Kemudian dalilnya yang menunjukkan bahwa air yang kemasukan sesuatu tapi sesuatu tersebut tidak mengubah air tadi boleh dipakai untuk bersuci
adalah hadisnya Ummu Hani, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iktasala wa huwa wa Maimunah min ina'in wahidin fi qas'atin fiha atharul ajin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mandi bersama Maimunah dari satu bejana, ya, dari satu bejana yang padanya terdapat bekas ajin. Ajin itu adonan roti. Jadi masih ada bekasnya itu di dasarnya, tapi kemudian dipakai untuk menampung air dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dari air tersebut. Sehingga ketika sesuatu itu tidak sampai mengubah air tadi menjadi nama yang lain, ya, maka dia tetap diperbolehkan dipakai untuk bersuci. Wa amma idza khalaqahu tahirun fa akhrajahu an musammal ma fala yajuzu hina idin at-tatahhur bihi. Adapun ketika dia bercampur dengan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut mengeluarkan air tadi dari nama air, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai bersuci. Kaidafati syaya, ya, kaidafati syai mathalan ila al-ma fa innahu yunkiluhu ila musamma asy-syai wa laysa al-ma falam yajuz at-tatahhur bihi. Seperti teh, pas ini contohnya. Kata beliau seperti dimasukkannya teh ke dalam air, maka kemasukan teh tadi mengubah air yang sebelumnya namanya air menjadi teh, bukan air lagi, maka tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, ya, maka tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Wa kadzalika la yajuzu at-tatahhur bima tasara min at-tahirat kama al-ward li'annahu la yusamma ma'an haqiqatan. Demikian juga tidak boleh bersuci dengan air yang bercampur dengan saripati sesuatu yang suci, seperti air mawar. Jadi saripati mawarnya itu dicampur dengan air tadi, maka air tadi tidak lagi bisa mensucikan. Li'annahu la yusamma ma'an haqiqatan, karena yang demikian tidaklah disebut sebagai air, tapi air mawar. Misalnya air rendaman lemon misalnya, yang sering disebut sekarang sebagai apa? Infus water. Ya, saripati buahnya kan keluar. Nah, sehingga infus water itu nggak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Yang boleh dipakai untuk bersuci hanya air murni. Ya. Kemudian jenis air yang kedua, ya, al-ma'u an-najas, wa huwa alladhi khalaqathu najasatun aw atharat fi ahadi awsafihi. Kemudian jenis air yang kedua adalah air najis, yaitu air yang bercampur dengan najis atau mempengaruhi air tadi sehingga berubah salah satu sifatnya. Ini sifat itu bisa berupa warna, bau, atau rasa. Nah, ketika najis itu masuk ke dalam air, kemudian mengubah bau, rasa, atau warnanya, maka dia dianggap sebagai air yang najis, tidak lagi bisa mensucikan. Nah, ini menurut pandangan penulis. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, air itu ada 4. Ini perlu kita ketahui karena kita tinggal di negeri yang mayoritasnya bermazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, air itu ada 4. Yang pertama adalah air yang tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Ya, air yang kita ambil dari sumur, air yang turun dalam bentuk hujan, ya, air yang diambil dari sungai, air yang diambil dari laut, itu semua namanya air mutlak. Maka dia suci dan mensucikan. Kemudian jenis yang kedua, air yang tahir mutahhir makruh. Jenis yang kedua adalah air yang tahir mutahhir makruh. Air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang terkena panas sinar matahari. Air yang terkena panas sinar matahari. Kenapa para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa air ini suci dan mensucikan? Artinya kalau
kita berwudu dengan air ini suci, sah wudunya. Tapi tidak disukai untuk dipergunakan kata para ulama karena akan menimbulkan penyakit pada kulit. Ya, akan menimbulkan penyakit pada kulit. Cuma para ulama yang lain menjelaskan ini hanya terjadi di sebagian negeri, mungkin di Timur Tengah. Ketika menggunakan air yang dipanaskan, ini akan berefek pada kulit, entah kulitnya jadi kering, ya, atau berganti warna, terkelupas atau yang semisalnya, sehingga sebaiknya dijauhi, Ya, ini jenis yang kedua, thahir, mutahhir, makruh. Kemudian jenis yang ketiga, ya, air yang thahir, ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Di antara air yang suci dan tapi tidak mensucikan, ini adalah air yang sudah bercampur dengan sesuatu lalu kemudian mengubah salah satu sifat dari air tadi. Teh ini suci ya, suci, dia nggak najis. Tapi apakah dia mensucikan? Jawabannya tidak. Ya, maka dia masuk ke jenis yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Demikian juga yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, adalah air yang dipakai air bekas berwudu. Ya, jadi air bekas berwudu ini dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh lagi dipakai untuk berwudu orang kedua. Ya, tidak boleh lagi dipakai berwudu orang yang kedua. Misalnya nih airnya cuma 1 ember ini, ya sudah, bapak duluan wudu, yuk ditampung. Habis itu pakai ibu, habis itu pakai anaknya, habis itu pakai anaknya yang kedua. Maka ini tidak sah bagi mazhab Syafi'iyah. Tapi apakah air bekas wudu itu langsung jadi najis? Jawabannya tidak. Dia tetap suci. Ya, makanya dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka berebut wudunya Rasulullah, berebut wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebagian sahabat itu ada yang disiram dengan air wudunya Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian yang keempat, jenis air yang keempat dalam mazhab Syafi'iyah adalah air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan kotoran yang jumlah volume airnya tidak sampai 2 kullah. Ya, kalau dia melebihi 2 kullah, maka airnya tetap suci selama kotoran itu tidak mengubah warna, bau, dan rasa air tadi. Al-ma'u idza balagha qullatain lam yunajjisuhu syai'. Air itu apabila mencapai 2 kullah, 2 kullah itu sekitar 200 liter, ya. Para ulama beda pendapat ya tentang berapa itu jumlah 2 kullah, ya. Sekitar 200 liter, maka dia tetap suci. Tapi kalau jumlahnya kurang, maka dia menjadi air yang najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Baik, ini sebagai tambahan faedah. Kemudian masail tata'allaqu bi ahkamil miyah. Kemudian ada 2 masalah di sini yang diangkat oleh penulis berkenaan dengan hukum air. Yang pertama, al-ma'u al-mutasaqitu minal a'dha'il wudu wa nahwihi baqin ala tahuriyatihi wa yajuzu an yatatahhar bihi marratan ukhra man lam tataghayyar rihuhu aw launuhu aw ta'muhu bi mukhalatati najasatin. Faqad kana sahabah yuktataluna ala ma tasaqata min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut pendapat beliau, air yang jatuh, ya, air yang jatuh dari anggota-anggota wudu dan yang semisalnya, maka tetap suci dan diperbolehkan untuk bersuci dengannya untuk kedua kalinya. Tapi ini pendapat yang bertentangan dengan mazhab Syafi'iyah, ya. Selama belum berubah berubah aroma, warna, dan rasanya.
Apa betul ini habis? Tetap itu aja terus dihidupkan lagi. Nah, nyalain lagi. Nah, ini ilmu gaib, ini nggak tahu kita. Kalau pakai kabel kan tahu putus apa enggak. Kalau ini ya ilmu gaib udah nggak tahu. Yang mana? Harus dicas. Oh iya, coba. Bisa jadi kalau itu. Berarti bukan ilmu gaib. Cek baik. Ini pendapat, tapi tadi sudah kita sebutkan bahwa yang lebih kuat bahwa air yang sudah dipakai seseorang untuk berwudu, ya dia tidak sah untuk dipakai berwudu orang yang kedua. Wa fi Sahih Al-Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu huwa wal mar'atu ya min nisa'ihi min ina'in wahid. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama salah seorang dari istri beliau dari satu bejana. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa beliau menggunakan atau istri beliau menggunakan air mustakmal ya. Jadi itu mandinya bareng-bareng, artinya bersuci dari satu wadah, bukan kemudian Nabi itu ditampung airnya kemudian dipakai untuk mandi istri beliau. Ya. Jadi kita menguatkan pendapat bahwa air yang sudah pernah dipakai seseorang untuk bersuci tidak boleh dipakai untuk bersuci orang yang kedua. Kemudian yang kedua, la tuslabu tahuriyatu minal ma'i bisyat. Li'anna al-asla at-tahara ya, li'anna al-asla at-tahara. Wa mata syakka ya bana 'ala al-yaqin atau bunya 'ala al-yaqin wa illam yatayaqqan taharatuhu wala najasatu ya yutawadda minhu bittifaqil ulama. Ini faedah yang sangat penting ya. Air itu tidak rusak kesuciannya hanya dengan keraguan-raguan. Misalnya kasusnya seperti ini ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya ingin berwudu ya, kemudian di rumah orang, kemudian temannya mengatakan, "Ya udah kamu wudu di kamar mandi." Kemudian ibu lihat kamar mandinya tuh gabung dengan WC, kan sering kan? Gabung dengan toilet. Nah, toiletnya toilet jongkok misalnya. Kemudian embernya itu di samping toilet tadi. Maka kita jangan kemudian merasa ragu untuk berwudu dengan air tersebut. Misalnya muncul syak pada diri kita. Oh, ini jangan-jangan orang pipis kepercik masuk ke dalam ember. Nah, maka kesucian air itu tidak bisa hilang hanya dengan keraguan, kecuali kalau memang ada indikasi yang kuat kalau air itu sudah ternajisi. Misal kita lihat ada di dalamnya, udah ya. Jelas ya kalau masih berwudu saja, berwudu dengan air itu nggak boleh justru ya. Tapi kalau hanya syak wa sangka, artinya karena kita melihat oh ini ember dekat dengan toilet, ya jangan-jangan ya ada air kencing yang terpecik ke dalam ember. Maka keraguan-keraguan seperti ini tidak boleh dijadikan dasar ya untuk mengubah kesucian air tadi. Ya, itu yang ingin dijelaskan oleh beliau. Ya, li'anal asla at-taharah, karena hukum asal dari sebuah air itu adalah suci, kecuali ada indikasi yang kuat bahwa air itu sudah ternajisi. Ya, wa mata syakka bana 'alal yakin, maka ketika kita ragu-ragu maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu air tersebut suci. Ya. Namun apabila wa illam yatayaqqana taharatuhu wala najasatuhu ya falitawadda minhu bittifaqil ulama. Kalau dia tidak yakin ini suci atau ini sudah ternajisi, maka dikembalikan kepada hukum asal. Kan dia syak, ragu-ragu, ini suci atau tidak? Ya, maka dikembalikan kepada hukum asal menurut kesepakatan para ulama bahwa air itu tetap suci. Baik.
Kita cukupkan atau kita batasi dulu sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke pembahasan jenis-jenis najis. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang kita Ustaz bahas pada pagi hari ini. Saya ingin menanyakan tentang kalau tadi ada air makruh, yaitu yang terkena sinar matahari. Iya. Nah, kan berarti suhunya berubah. Apanya Bu? Suhunya berubah. Ini kan Iya. akan menjadi panas. Nah, bagaimana kalau air yang sengaja kita rebus atau air yang menggunakan water heater? Iya. Apakah termasuk air makruh atau suci tapi tidak mensuci? Ya, airnya tetap suci ya, suci dan mensucikan. Sepakat para ulama ya. Air itu walaupun terkena matahari atau dipanaskan itu tetap suci dan mensucikan selama dia tidak ternajisi dengan sesuatu. Nah, masalah suci mensucikannya itu gak jadi masalah. Cuma apakah semua air yang dipanaskan itu hukumnya makruh? Jawabannya tidak. Dan setelah kita teliti penjelasan para ulama itu hanya terjadi di sebagian negara. Ya. Kemungkinan besarnya itu di negara Timur Tengah yang mereka itu kalau menggunakan air yang dipanaskan untuk bersuci ini bisa menimbulkan penyakit kulit, entah kulitnya jadi kering atau yang seperti itu terkelupas sehingga dimakruhkan untuk berwudu dengan air yang dipanaskan, yang kena panas matahari ataupun dipanaskan. Ya. Tapi kalau memang kita air itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada kita, maka silakan saja, nggak ada hukum makruhnya. Misalnya kita sekarang musim hujan, ya pagi-pagi subuh dingin, ingin berwudu dengan air hangat. Apakah makruh hukumnya? Tidak makruh. Silahkan Anda bersuci dengan air yang sudah dihangatkan. Jadi itu hukumnya kondisional. Ketika air yang dipanaskan itu menimbulkan penyakit kulit, maka baru hukumnya makruh. Tapi masalah suci mensucikannya, dia tetap suci dan mensucikan. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang ditanyakan masalah air? Jelas ibu-ibu? Kalau sudah jelas kita masuk ke dalam bab an-najasat, ya, najis-najis yang harus dibersihkan. Jadi benda-benda yang akan kita sebutkan ini tidak boleh ada pada badan kita, pada pakaian kita, dan pada tempat kita sholat. Jadi harus dibersihkan. Ya. Kata beliau di sini an-najasat allati warada an-nasu biha. Najis-najis yang disebutkan oleh nas-nas syariat. Yang pertama dan kedua al-ghaitul insan wa bauluhu. Ya. Kotoran dan kencing manusia. Kotoran ini maksudnya yang keluar lewat BAB. Ya. Kalau baul kencing itu dari BAK ya. Jadi kotoran manusia dan kencingnya. Maka ini najis. Ini najis. Dengan kesepakatan para ulama. Ya. Jadi ada potongan video yang lucu ya ketika Al-Qadhi Imrani, seorang hakim, seorang ulama besar dari negeri Yaman, ditanya, ketika saya keluar kotoran, tolong sebutkan madhab-madhab para ulama, apakah saya batal sholatnya atau tidak. Maka semua madhab ya, semua madhab sepakat bahwa kalau keluar kotoran itu sholatnya batal. Ya. Amal ghaid faliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza wadiya ahadukum bi na'lihi al-adha ya fa inna turab lahu tahur. Ya. Adapun kotoran, ya dalil ya diantaranya banyak sekali ya kotorannya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kotoran itu atau tahi itu adalah najis? Ya adalah ucapan Nabi SAW apabila salah seorang di antara kalian ya dengan sandalnya dia menginjak kotoran, maka tanah itu akan mensucikannya. Jadi digesek, dibersihkan di tanah. Ya, dibersihkan dengan tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa kotoran itu najis ya. Sehingga harus dibersihkan dari sandal. Qala wa ammal baul fali hadithi Anas anna Arabiyyan bala fil masjid faqama ilahi ba'dul qaum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu fala tuzrimuh. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kencing itu najis
adalah hadisnya Anas. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dalam Bukhari dan Muslim, ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang datang dari kampung, yang kurang adab, ya, jadi tidak punya sopan santun. Dia kencing di masjid. Maka sebagian orang ingin mencegah sang Badui tadi untuk kencing di masjid. Da'uhu, ya, wala tuzrimu. Nabi mengatakan biarkan dia, jangan kalian hentikan kencingnya. Kenapa ibu-ibu? Orang lagi kencing, ketika para sahabat itu ingin menghentikan kencing orang tersebut, malah dilarang oleh Nabi, biarin sampai tuntas. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kira-kira Nabi SAW justru melarang para sahabat menghentikan kencing orang Arab Badui tadi? Paling tidak ada dua alasan kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak menghentikan, ya, orang Badui tadi kencing. Ada yang bisa jawab nggak? Coba dianalisa. Ini orang lagi kencing di masjid kok Nabi suruh biarin aja. Kenapa? Malu-malu ibu jawabnya. Yang pertama karena, silakan. Kenapa Bu? Supaya tidak tercecer, benar, ya. Nanti kita, berhenti, kenapa gitu. Artinya saya kesana pindah kesana kencingnya, akhirnya kencingnya tidak lagi di satu tempat sehingga lebih sulit untuk membersihkannya. Kemudian alasan yang kedua, karena kalau orang sedang buang air kecil kemudian dihentikan secara tiba-tiba, maka ini akan memudaratkan kesehatannya. Pas lagi berhenti, ya, maka ini akan menyebabkan kemudaratan pada kesehatannya. Maka Nabi SAW suruh biarkan. Falamma faragha, ya, da'a bidalwin min ma', ya, fasabbahu alaihi. Maka ketika dia sudah selesai kencing, ya, Nabi SAW meminta untuk diambilkan seember air, kemudian disiramlah bekas kencingnya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kencing itu najis. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyirami bekas kencingnya tersebut. Wa yadullu ala najasatihima aidan al-ahadits al-amirah bi istitabati wal ghusli wal wudu'i minhuma. Dan banyak lagi, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kotoran dan juga kencing ini najis, ya, ditunjukkan oleh hadis-hadis yang memerintahkan untuk dibersihkan. Demikian juga agar seseorang itu mencuci dan wudu dari keduanya, jadi dari kotoran dan juga dari kencing. Bahkan masalah kencing ini sangat krusial, ya. Apabila seseorang itu tidak memperhatikan bekas kencingnya, maka dia bisa diadab di alam kuburnya. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani bil kabir. Kedua orang ini sedang diadab, dan mereka berdua tidaklah diadab karena permasalahan yang besar. Ini permasalahan yang mereka anggap sepele. Yang pertama, seseorang yang tidak bersuci dari kencingnya. Ini bahaya, ya. Jadi seorang yang kencing kemudian tidak membersihkan kelaminnya dan juga tidak membersihkan pakaiannya, tidak menjaga dari kencing, maka dia diancam, diadab dalam adab kuburnya. Kemudian yang kedua, yamshi bin namimah. Orang yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Ya, syahid dari hadis ini bahwa seseorang harus perhatian terhadap air kencingnya. Jangan sampai kemudian dia meninggalkan najis, ya, di pakaiannya. Baik, ini yang pertama dan yang kedua, yakni kotoran dan juga air kencing. Kemudian yang ketiga dan keempat, al-madhi wal wadi. Al-madhi dan al-wadi. Ya, madhi itu yang sering keluar ketika ada dorongan seksual. Kalau wadi itu yang keluar setelah kencing. Kita akan baca penjelasan beliau. Al-madhi ma'un raqiqun, ya, lazjun yakhruju inda syahwah. Madhi itu adalah air yang raqiq, yang apa lawannya, tidak kental, cair, ya. Air yang cair, ya. Yang keluar
ketika seseorang itu sedang bersyahwat. Kal mula'aba au tadakkuril jima' au iradatihi, ya, seperti seseorang dia baru bercumbu dengan pasangannya, atau dia mengingat-ingat perjimaan, hubungan seksual, au iradatihi, atau dia menginginkan untuk berhubungan, maka biasanya keluar cairan, ya, dari kelaminnya. Wala yakunu dafiqan wala yuqibuhu futur, dan dia tidaklah keluar dengan menyembur, beda dengan mani keluarnya dengan menyembur. Kemudian wala yuqibuhu futur, dan dia tidak diikuti dengan rasa lelah. Ya, kalau mani, ya, qadallahu syafa'an, mati lampu. Tapi ini masih bisa nih. Ya. Kenapa mati listrik sering disebut mati lampu? Padahal kan yang mati bukan lampu aja. Ya? Kenapa mati listrik disebut mati lampu? Bukan mati lampu. Karena dulu listrik hanya dipergunakan untuk menyalakan lampu. Ya, belum ada radio, belum ada mesin cuci, apalagi microwave. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Sampai madi, ya. Ya, dan dia tidak diikuti dengan rasa lelah. Beda dengan mani. Kalau mani itu keluar, orangnya itu langsung kecapean. Ya. Qala wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, dan terkadang tidak terasa ketika keluar. Ya, jadi misalnya seorang, ya, dia terangsang, dia gak kerasa kalau itu sudah keluar. Rasanya kapan? Ketika dia melihat pada celana dalamnya. Ya, pakaian dalamnya dia lihat ternyata ada bekas. Jadi cairannya agak pekat gitu, ya. Maksudnya lengket dia. Lengket di pakaian dalamnya. Yaqulu li rajuli wal mar'ati, dan itu terjadi pada laki-laki dan wanita. Wa huwa fin nisa'i akthar. Dan kata beliau dengan merujuk pada kitab Fathul Bari dan syarah Muslim terhadap syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, ini terjadi lebih banyak pada wanita. Ketika ada dorongan syahwat, maka keluar sesuatu dari farjinya dan kemudian menajisi pakaian dalamnya. Wa huwa najasun bittifaqil ulama, maka madi ini najis dengan kesepakatan para ulama. Walidha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslil farji minhu. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci farji dari madi. Jadi nggak sah sholatnya kalau misalnya di farjinya atau di celana pakaian dalamnya itu masih ada madi. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qala liman sa'alahu 'anil madi yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau ditanya tentang madi, maka beliau mengatakan hendaknya orang yang keluar madi dia mencuci dzakarnya dan kemudian berwudu. Hadis ini diriwayatkan dari Ali, ya. Ali bin Abi Thalib itu menantunya Rasulullah. Beliau mengatakan kuntu rajulun madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang gampang keluar madi. Ya, ketika bersentuhan dengan istrinya, ya berpelukan dengan istrinya, madinya langsung keluar. Tapi masalahnya beliau itu adalah menantu Rasulullah. Beliau malu untuk bertanya secara langsung. Ketahuan deh nantinya sama mertua, malu, ya. Maka beliau meminta Al-Mughirah bin Syu'bah untuk bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau keluar madi? Maka Nabi memerintahkan untuk kalau madi itu keluar, kemaluannya dicuci, kemudian dia berwudu. Dia berwudu berarti madi ini adalah najis, ya, najis yang harus dibersihkan. Beda dengan mani. Kalau mani itu tidak najis. Jadi kalau misalnya ada pakaian atau kain sarung terkena mani, ya, itu tidak apa-apa dipakai untuk sholat, ya, karena yang najis itu adalah madi yang keluar di awal-awal ketika syahwat itu mulai naik. Nah, satu hal yang perlu kita ingatkan, ya, karena madi ini najis, ya, maka hati-hati ketika melakukan oral seks. Ya, sebagian orang dia pasangan suami istri melakukan oral seks. Nah, ketika madinya itu keluar, ya, jangan sampai tertelan. Makanya sebaiknya jauhi oral seks. Kenapa? Karena berkonsekuensi menelan madi, dan madi ini najis. Najis nggak boleh kita makan, ya, nggak boleh masuk ke dalam mulut kita.
Maka hati-hati karena ini akan menyebabkan seseorang menelan sesuatu yang najis. Ya. Wa ammal wadi, adapun yang kedua, wadi, ya, wadi adalah ma'u abyad, ya, sakhinun yakhruju ba'dal baul wa huwa najasun ijma'an. Adapun wadi adalah air yang berwarna putih, cairan yang berwarna putih dan dia kental, dia keluar setelah air kencing, ya, setelah kencing. Tapi ini tidak selalu terjadi, hanya terkadang saja. Jadi setelah kencing dia keluar dari farji atau dari dakar dan hukumnya adalah najis secara ijma'. Maka kalau dilihat ada cairan wadi itu harus dicuci, kemudian dakarnya juga dicuci, baru kemudian berwudu. Ya. Adapun mani dia tidak najis. Adapun mani tidak najis. Kemudian najis yang kelima, damul haid, darah haid. Ya, darah haid ini sepakat para ulama bahwa dia termasuk termasuk najis. Fa fi sahihaini an Asma binti Abi Bakar qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu thawbaha min damil haid, ya kaifa tasna. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari Asma binti Abi Bakar, beliau bercerita ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ya pakaiannya terkena darah haid, maka apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi mengatakan, ya tahuttuhu thumma taqrisuhu bima thumma tandahuhu thumma tusalli bihi. Maka Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara membersihkannya. Hendaknya kau kerik, kemudian kau kucek dengan air, kemudian kau bilas, baru kemudian pakai untuk sholat. Jadi bekas darah haid itu harus dihilangkan, ya, dikerik bekasnya kalau sudah mengering, kemudian dikucek dengan air, kemudian dibilas, baru kemudian engkau sholat dengannya. Ini menunjukkan bahwa darah haid itu adalah najis. Fal amru bil ghusli li thawbi dalilun ala najasati damil haid wa hadza mujma'un alaih. Maka perintah untuk mencuci pakaian ini merupakan dalil tentang, ya, dalil yang menunjukkan najisnya darah haid, dan ini disepakati oleh para ulama, ya. Maka kalau ibu-ibu ada pakaian yang terpecik darah haid itu harus dicuci dengan air. Qala amma mutlaqud dam kadam misail min jasadil insan awil hayawan alladhi yu'kal lahmuhu faqad naqala ghairu wahidin min ahli ilm al-ijma'a ala najasatihi kadzalik. Ya. Adapun darah secara mutlak, ya, seperti darah yang mengalir dari jasad manusia atau dari hewan yang dimakan dagingnya, maka telah dinukilkan dari bukan hanya satu orang ulama ijma bahwa itu termasuk najis. Ya, jadi para ulama berijma, mereka sepakat bahwa darah itu adalah najis walaupun bukan darah haid. Fa in thabata al-ijma' qulna bi najasatihi wa lam naltafit ila ma awradahu mutaakhirun min al-istidlalat ala tahuratihi mimma huwal muhtamal. Apabila, ya, telah sabit ijma', artinya telah dipastikan adanya ijma', kesepakatan para ulama terdahulu bahwa darah itu adalah najis, maka kita tidaklah berpaling kepada ucapan ulama-ulama belakangan dengan pendalilan-pendalilan mereka yang mengatakan bahwa darah itu suci. Jadi kalau sudah ada ijma, tidak boleh melanggar ijma. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh tidak mengapa dengan darah ini, ya, nggak perlu kita misalnya pakaian yang terkena darah nggak perlu dicuci karena ini bukan darah haid, maka pendapat ini tidak diterima. Kenapa? Karena sudah ada ijma dari para ulama terdahulu, darah apapun itu najis, maka harus dicuci. Ya. Jadi mencucinya semampunya, ya. Kalau masih ada bekas-bekasnya, karena kan ada cairan kimia juga dalam darah tersebut yang sulit untuk dihilangkan, ya, kecuali mungkin dengan dibeklin, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah dibersihkan masih ada sedikit bekas, yang demikian tidak mengapa, ya ibu-ibu, ya. Ya, memang lebih utama kalau hilang seluruhnya, tapi ketika sudah hilang,
darahnya tinggal hanya bekas-bekasnya saja, yang demikian, yang bercak-bercak, yang demikian tidak mengapa insyaallah. Ya. Qala wa illam yathbut fal aslu at-taharah. Tapi kalau ijma'nya tadi tidaklah ijma'nya tadi tidak diakui, maka hukum darah selain darah haid tetaplah suci. Cuma banyak sekali ulama yang menukilkan adanya ijma' tentang kenajisan darah. Maka paling amannya kita mengikuti ijma' para ulama, ya. Karena kalau sudah jadi ijma', kemudian ada orang belakangan menyelisih ijma', ucapannya tidak diterima. Kemudian yang keenam, rawthun ma la yukal lahmuhu. Ya. Yang keenam adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau mazhab Maliki dan Hambali, kotoran hewan yang kita boleh memakan dagingnya itu tidak najis. Jadi kambing, sapi itu menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak najis. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi najis. Ya, makanya kalau di Indonesia ini agak ruwet karena mazhabnya Syafi'i, ya, menjual najis itu nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana kotoran sapi yang dijadikan pupuk? Nah, kan ruwet kan? Berarti nggak boleh dong jual najis. Nah, makanya kita di kampung-kampung itu kalau dipraktekkan mazhab Syafi'i agak susah, ya, karena ternyata kotoran sapi dan kambing itu sangat bermanfaat untuk pupuk apa namanya? Pupuk kandang. Nah, tapi kalau dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali nggak jadi masalah. Kenapa? Karena sapi itu hewan yang dimakan dagingnya. Ya, kalau hewan itu dimakan dagingnya, kotorannya bukan najis. Jadi kalau pakaian kita kena apa sih kalau bahasa Jawanya kotoran sapi, ledong apa? Letong. Kena letong, ya itu ya tidak membatalkan atau tidak menghalangi kita untuk sholat. Jadi misalnya udah sholat kemudian baru ketahuan, waduh kelambiku kok kena letong gitu ya. Sholatnya sah kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sholatnya wajib diulang. Repot gak? Mazhab Syafi'i memang repot ya. Tapi kita jelaskan sesuai dengan mazhabnya penulis di sini. Ya, dan ini mazhabnya Hambali dan mazhab Maliki. An Abdillah, ya, qala, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarras. Faqala i'tini bi thalathati ahjar. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bercebok. Ya, beliau buang air, kemudian beliau ingin bercebok, lalu beliau memerintahkan, datangkan untukku 3 buah batu. Jadi boleh seseorang itu bersuci dengan batu, ya. Nanti kita akan bahas di bab istinja. Jadi kalau tidak menggunakan air, itu boleh dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Seperti tisu, ya. Tisu itu diperbolehkan untuk istinja. Nanti kita akan bahas. Qala fawajadtu lahu hajarain, ya, wa rawthata himar. Kemudian yang aku dapati cuma 2 batu saja, dan satu adalah kotoran himar. Jadi kotoran keledai yang sudah membatu, sudah mengeras, tapi asalnya adalah kotoran keledai. Ya, fa'amsaka al-hajarain wa tarha al-rawthah. Maka Nabi mengambil 2 batu dan melempar kotoran keledai tadi, keledai yang sudah membatu. Wa qala hiya rijsun. Maka Nabi mengatakan kotoran keledai ini adalah najis dan kita tidak boleh makan daging keledai. Daging keledai haram hukumnya. Maka kotorannya kata Nabi SAW najis. Wa makna rijsun ay najasun, dan makna rijsun artinya adalah najis. Padahal hada ala anna rawthata ma la yukal lahmuhu najasatun. Maka ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah najis. Amma ma yukal lahmuhu fa illam yakun akthar, ya, ala fihi an najasa fa bawluhu wa rawthuhu, ya, wa li'abuhu, ya, wa labanuhu wa ghairu dzalika tahirun alal asl. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, maka apabila yang dia makan bukan makanan yang najis, ya, misalnya ada kambing, ya, makan kotoran manusia. Apa ada Ustadz kambing yang makan kotoran manusia? Ada.
Ya, waktu kami belajar di Yaman, kadang orang Yaman itu buang popok di tempat sampah. Kemudian kambing itu ngorek-ngorek tempat sampah, kemudian makan apa yang ada dalam popok. Ya, maka kalau yang seperti ini, dan nanti ada hukumnya lagi ya. Ada di apa? Dia harus sebelum disembelih dia harus dipikan terlebih dahulu. Tidak boleh makan dalam waktu 3 hari kecuali makanan yang suci. Baik. Tapi kalau dia makannya bukan makanan yang seperti itu, maka kotorannya, kemudian kencingnya, ya kencingnya, kotorannya, kemudian juga liapnya, jilatannya, kemudian susunya dan yang selainnya itu dihukumi suci. Ya. Jadi ini pendapat Maliki dan Hanafi bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Adapun yang tidak diboleh, yang Syafi'i dan Hanafi itu mengumumkan semua hewan baik yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan dagingnya ketika dia mengeluarkan kotoran maka hukumnya najis. Kemudian yang ketujuh, ya. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini, masih ada beberapa pembahasan ya, butuh waktu. Coba kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai nomor 6, yaitu kotoran hewan yang tidak dimakan. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang jilatan anjing. Anjing itu sebenarnya yang najis jilatannya saja apa semua badannya. Nah, ini kan khilaf di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah semua bagian anjing itu najis. Makanya kalau kita pegang anjing itu wajib untuk dicuci. Ya, tapi dalam mazhab yang lain ya disebutkan bahwa yang najis itu hanya jilatannya saja. Ya. Nanti insya Allah kita bahas juga tentang babi, tentang bangkai dan tentang homer. Homer itu najis apa enggak? Ya. Jadi kata para ulama, homer itu rijsun ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan rijsun. Rijsun itu lebih parah daripada najis. Baik, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, ada yang ingin tanyakan ibu-ibu silakan. Keledai. Keledai itu bukannya kuda kecil? Bukan, keledai beda lagi. Keledai ada hewannya, keledai. Kalau kuda kecil itu kan kuda poni gitu ya, bukan. Keledai ada hewannya sendiri. Jadi beda dengan kuda. Beda. Kalau bahasa Inggrisnya donkey. Donkey itu keledai. Kalau kuda itu horse. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kuda itu Kuda itu al-faras. Kalau keledai itu himar. Silakan Bu. Kalau ada ikan tapi dikasih makan dari kotoran ayam. Ya, itu hukumnya hukum jalalah namanya. Makanan yang hewan yang makan makanan yang kotor. Maka para ulama itu mengatakan dia harus dibersihkan terlebih dahulu, dimasukkan ke kolam yang bersih selama 3 hari, kemudian tidak diberi makanan yang kotor selama 3 hari. Nanti kalau Ya. kita belanja di pasar kan nggak tahu ya. Nah, itu dia. Emang diberi apa kalau lele itu? Kotoran hewan? Diberi ya? Oh iya, biasanya itu ya, kalau di kampung ada jambannya di atas kolam lele gitu ya. Ini hasil sendiri katanya itu. Itu hukum jalalah, termasuk hukum jalalah. Dia harus disterilkan selama 3 hari masuk kolam, atau selama 3 hari tidak boleh dia diberi makanan kecuali yang bersih. Agar apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang tadi sudah dia makan. Ya. Ditanya dulu, Pak, ini lelenya makan kotoran nggak, Pak? Tapi masa ibu masih terjadi juga? Biasanya kan sekarang sudah ini. Ayam bangkai ya. Ya Allah Ta'ala a'lam. Ya cari yang terpercaya juga. Coba dicari di pasar itu yang bisa kita pastikan beli dari beliau. Itu mayoritas atau hanya terkadang saja? Kebanyakan kayak gitu. Wah. Bukan pakai dedak biasanya kan pakai dedak ya. Pelet, iya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan Bu. Ada luka seperti itu, darahnya
Enggak, kalau dia masih dalam perbannya enggak jadi masalah insya Allah. Atau luka yang kecil, luka yang sedikit, ini ma'fu anhu, ya, dia dimaafkan. Kecuali darahnya itu masfuhah, jadi memang mengalir dengan deras sampai kemudian mengotori anggota tubuhnya, maka ini harus dibersihkan. Tapi kalau luka darah yang sudah diperban, kemudian darah yang keluar, misalnya ibu-ibu cek darah itu kan ada darahnya, nah, maka yang seperti ini ma'fu anhu. Jadi dia dimaafkan, tidak termasuk najis yang harus dibersihkan. Misalnya kadang kan kita menyumbang darah gitu kan, nah, kemudian dikasih apa tuh namanya Hansaplast, kemudian ada bercaknya, maka ini ma'fu anhu insyaallah. Tidak menjadi najis yang harus dibersihkan. Ya. Silakan Bu. Ketika sakit, Ya. diinfus, posisi diinfus, itu sebenarnya mau wudhu itu masih memungkinkan untuk menggunakan air. Ya. Tapi ada bagian Yang tidak terkena. Itu apakah sebaiknya kita tetap berwudhu menggunakan air atau tayamum? Berwudu dengan menggunakan air bagi bagian yang bisa terkena wudu, kemudian setelah itu kita tayamum untuk mengganti bagian yang tidak terkena wudu secara sempurna. Air tangannya kan nggak bisa kena wudu tuh, nah maka kemudian kita bertayamum, jadi dua. Jadi Iya, dua kali. 2 kali. Nggak bisa, kenapa? Karena yang terkena bagian yang tidak bisa wudu itu hanya sebagian kecil. Iya. Adapun bagian yang lainnya kan bisa. Iya. Maka dia berwudu, kemudian dia bertayamum untuk menggantikan bagian yang tidak terkena wudu. Karena kemarin ketika saya sakit, saya merasa bisa dengan air sehingga saya berwudu. Iya. Berwudu, kemudian yang bagian kena itu hanya saya usap. Oh, diusap Dengan air. dengan Memang- air. Memang berakibat jadi jarumnya itu bengkok gitu. Karena diusap. Ya karena mungkin banyak gerakan. Oh. Nah, kalau memang bakal memudaratkan dia kalau dia berwudu, artinya ketika dia mau tidak mau harus tetap diranjang, nggak apa-apa, dia tayamum aja. Kemudian ada ustaz gitu ya, kalau siang tuh didatangi rohaniawan. Rohaniawan. Kemudian menyarankan saya untuk Tayamum saja. saja. Iya, karena ada mudarat tadi. Bagian yang akhirnya tidak bisa terkena air. Iya. Itu malah jadi nggak suci semua gitu. Iya, kalau memang dalam kondisi seperti itu, ibu banyak gerak dengan wudu ibu akan menyebabkan kedaruratan, tayamum saja, insya Allah nggak apa-apa. Iya. Kecuali memang dia sakit kemudian masih mampu untuk berwudu, ya, di sebagian badannya dia berwudu. Tapi kalau ada kemudaratan, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Yang namanya darurat, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, pada asalnya dia harus berwudu, tapi karena ada sesuatu yang bisa menyebabkan dia mudarat, maka dia ganti dengan apa? Tayamum. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Silakan, Bu. Yang pertama tadi kan untuk air yang 20-an. Iya. Itu kalau misalnya sedang safar, misalnya di pesawat kan ada rukso yang pakai tempat kecil kemudian disemprot, itu gimana? Rukshoh? Enggak, maksudnya untuk wudu dengan tempat yang kecil terus disemprot gitu. Misalnya di pesawat gitu. Oh, maksudnya Wudu. ibu pakai botol kayak ini, Misalnya. spray. Oh ya, boleh. Jadi maksudnya selama air yang ibu isikan ke spray itu air suci, boleh dipakai bersuci. Sedikit. Oh ya, walaupun sedikit, nggak mesti airnya itu harus 2 pula. Jadi maksudnya 2 pula itu kalau air itu 2 pula kemasukan najis, kemudian tidak berubah warna, sifat dan warna, bau dan rasanya, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Kalau jumlahnya lebih dari 2 pula. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika berwudu dengan spray. Ya, ada bagian-bagian yang harus dibasuh. Artinya apa? Airnya itu menggenang, bukan hanya sekedar disemprotkan. Jadi begini, ya, ada tutorial berwudu yang keliru yang tersebar di YouTube, ya, dimana airnya itu tidak sampai menggenang, jadi cuma tetesan-tetesan spray saja. Kan dalam berwudu itu ada 4 bagian tubuh yang harus kita basahi. Ya. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan apabila kalian akan sholat maka faghsilu wujuhakum. Yang pertama harus dibasuh itu adalah wajah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di pesawat yang harus diwuduin itu cuma 4 bagian tubuh aja. Yang pertama wajah. Tapi perintahnya waghsilu. Artinya apa? Basuhlah. Airnya itu harus menggenang di tangan kita. Jadi spray itu bukan sekali 2 kali sudah agak basah baru kemudian kita basuhkan ke wajah kita. Ini keliru. Kenapa? Airnya itu harus menggenang karena dia harus membasuh, bukan mengusap, bukan hanya sekedar basah, tapi airnya itu harus menggenang. Kemudian baru dipercikkan diusapkan ke muka kita. Nah, yang keliru itu cuma set ada basahan kemudian udah yang penting basah. Ini keliru. Karena perintah untuk wajah itu adalah waghsilu. Basuhlah, jadi ada airnya. Bukan hanya percikan-percikan. Apakah ini bisa dilakukan dengan spray, Ustaz? Bisa. Caranya ya dispray yang banyak. Sampai kemudian airnya itu menggenang, baru kemudian dibasuhkan ke wajah. Ya. Kemudian tangan juga. Tangan itu juga perintahnya adalah dibasuh, bukan diusap. Sehingga nggak boleh orang itu tangannya sekedar basah saja, tangannya basah kemudian dia usap tangannya. Bukan diusap, harus dibasuh. Airnya itu harus ada. Maka sama seperti wajah tadi, ya kita semprotkan spray ke tangan kita sampai airnya menggenang, baru kemudian diusapkan atau dibasuhkan ke tangan kita. Nggak boleh hanya tetesan atau titik-titik air saja, tapi harus menggenang. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, biruusikum itu artinya ba'duruusikum, sebagian dari kepala. Jadi cukup mengusap bagian depan ini, ya, ubun-ubun, yang demikian sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Jadi ibu-ibu tidak perlu kemudian melepas jilbab secara sempurna, cukup longgarkan kemudian usap ya sebagian ubun-ubun dengan tangan yang basah. Nah, ini beda. Kalau kepala itu tidak perlu kemudian airnya itu menggenang, cukup tangan yang basah diusap. Nah, kemudian yang ketiga, wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini harus dibasuh. Bukan hanya sekedar diusap, tapi harus dibasuh. Airnya juga harus menggenang. Kaki sampai ke mata kaki. Nah, dengan 4 hal ini wudunya sudah sah. Cukup nggak usah 1 botol, cukup bahkan lebih. Apalagi pakai spray. Spray itu kan sedikit kan, yang penting airnya menggenang dan sudah terkena semua anggota tubuh yang tadi kita sebutkan, maka wudunya sudah sah. Dan ini juga bisa dipakai ketika kita sedang tawaf itu ya. Kadang mencari kamar mandi ketika tawaf, ya, tempat wudu untuk tawaf itu susah, nyempil dia, agak menjauh dia di dalam masjid ya. Tapi ada tempat itu berwudu untuk laki-laki dan perempuan itu ada di dalam masjid, nggak terlalu jauh dari tempat tawaf. Cuma kalau misalnya kesulitan ya sudah menyingkir dari mata kaum laki-laki, kemudian bisa berwudu dengan spray. Tapi dengan cara tadi ya. Ada 3 bagian yang harus dibasuh, 1 bagian diusap. Yang dibasuh adalah wajah, tangan, dan kaki. Yang diusap adalah bagian kepala. Begitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau sekedar basahan saja sampai tidak mengenang airnya, yang demikian tidak diperbolehkan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada Ustaz. Silakan Bu. Satu lagi Ustaz, tadi yang lagi itu kan Ya. tidaklah memiliki kemauannya dan berwudu. Ya. Tidak perlu mandi besar. Mandi besar, nggak perlu mandi besar. Kalau mandi tidak perlu mandi besar. Yang perlu mandi besar adalah mani. Apa bedanya? Bedanya sebenarnya gampang. Kalau mani itu pasti keluar disertai dengan rasa capek. Gitu capek. Habis itu lemes, ya. Kalau mandi enggak, ya kita beraktivitas seperti biasa. Cuma ada sesuatu yang lengket ya ketika itu keluar dari farji atau dakarnya, kemudian nempel di
pakaian dalam. Nah kalau ini keluar maka harus dicuci. Kalau mau sholat pakaian dalamnya itu harus diganti, atau kalau enggak dicuci terlebih dahulu. Demikian juga zakarnya dicuci, habis itu dia berwudu baru sholat. Makanya hati-hati kalau bapak-bapak itu ya mau ke masjid jangan dipeluk cium ya. Apalagi yang masih muda kemudian istrinya, Pak mau ke mana, ke masjid, dipeluk kemudian dicium, itu bapaknya bisa keluar mati itu ya. Apalagi kayak Ali itu, rajulun madzaan, ada laki-laki yang memang ditakdirkan oleh Allah mudah mengeluarkan madi ya, syahwatnya tinggi. Cukup ibu-ibu? Ya silakan. Apa Bu? Maaf suaranya apa? Yang sering terjadi pada wanita. Seperti yang ya. Baik, masalah haid kita akhirkan insya Allah ya. Masalah keputihan juga kita akhirkan insya Allah. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail di pertemuan yang akan datang. Ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya murojaah terlebih dahulu. Insya Allah kita bahas dengan detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, tentang haid dan juga masalah keputihan. Baik, wallahu taala a'lam. Bagi ibu, kita coba dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.